nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diberikan kondisi sehat walafiat dalam kondisi iman dan Islam kita. Dan pada akhirnya di hari ini kita sudah memasuki di hari 10 kedua Ramadan kali ini. Semoga Ramadan kali ini bisa lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan identik dengan istilah ngabuburit. Pasti kalian familiar dengan kata ngabuburit. Mari kita tinjau lebih mendalam sebenarnya apa itu ngabuburit menurut pandangan Islam. Adapun ngabuburit berasal dari 2 kata, yaitu ngabubur dan id. Ngabuburit ini berasal dari bahasa Sunda yang mana diartikan ngabubur sebagai menuju berbuka, sedangkan id sebagai akhiran yang menunjukkan kata kerja. Secara harfiah bisa kita artikan ngabuburit merupakan aktivitas atau kegiatan menuju berbuka puasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di dalam hukum Islam sendiri tidak ada yang menjelaskan bagaimana aktivitas ngabuburit itu. Tetapi di dalam Islam mendorong bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini, terutama waktu menjelang berbuka puasa. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di dalam aktivitas ngabuburit ini. Yang pertama, aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang sesuai dengan syariat Islam, yang artinya aktivitas tersebut sesuai dengan norma-norma agama dan tidak melanggar norma agama. Sebagai contohnya, misalkan mendengarkan musik yang tidak senonoh ataupun aktivitas yang tidak penting lainnya. Yang kedua, aktivitas yang tidak membuat tubuh merasa lelah, capek, atau merasa haus setelah melakukan aktivitas tersebut. Kenapa demikian? Karena jika aktivitas tersebut membuat tubuh cepat lelah, capek, dan pada akhirnya orang tersebut justru membatalkan puasa sebelum saatnya karena merasa kehausan. Selain itu anak-anakku, perlu kita pahami, di dalam Islam kita sering mendengar bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Agama kita, agama Islam, mengajarkan kita bahwa waktu itu sangatlah penting. Di dalam sebuah hadis yang terkenal, kita bisa mengambil pembelajarannya, yaitu terkait dengan waktu. Di dalam agama kita, ada sebuah hadis yang mendorong bagaimana umat Islam memanfaatkan waktu.
yaitu memanfaatkan 5 perkara sebelum perkara lainnya. Yang pertama, perkara hidup sebelum mati. Yang kedua, muda sebelum tua. Yang ketiga, sehat sebelum sakit. Yang keempat, waktu luang sebelum sibuk. Yang kelima, kaya sebelum miskin. Nah, anak-anakku, di sini kita diajarkan bagaimana memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang ada ini sia-sia. Salah satunya memanfaatkan aktivitas ngabuburit menuju berbuka puasa. Kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas ngabuburit ini merupakan aktivitas ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan iman Islam kita dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat juga. Jangan sampai aktivitas ini justru melalaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Sebagai contohnya, karena sibuk dengan aktivitas ngabuburit, pada akhirnya lupa dengan sholat maghribnya. Demikian tadi anak-anakku pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan ngabuburit. Semoga ilmu yang sederhana ini bisa kita aplikasikan dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.